Halo, halo, kembali lagi di podcast Start After Work. Seperti biasa dengan gua host lo Kevin, dijoin sama teman setia gua seperti biasa. Ojan, halo. Halo Jan, nah ini hari ini kita mau ngebahas topik yang passionate banget buat lo sama gue ya. Yes. Karena Apalagi kalau tidak lain dengan tidak bukan robot-robotan. iya, apalagi lah itu romansa lelaki sejati gitu. Yoi. Ya, jadi bagi yang mungkin udah pernah dengar podcast kita sebelumnya, mungkin nggak udah tahu kalau gue sama Ojan di sini kita fans berat sama Gundam dan ya mecha sih secara umum ya. Ya. Oh gimana lah lelaki demen robot-robot dari zaman kecil Yes. dan sekarang walaupun badan dewasa otak masih kecil. Jadi ya Bukan otak masih kecil. Kalau otak kecil sama aja seperti bodoh dong kita. otak muda deh, muda ya. jiwa muda lah, jiwa muda. Jiwa gitu loh, Jiwa. Oke. gitu. Gue Otak mencari kecil kata mau loh. otak muda gitu lah ya. Jiwa muda gitu kan. Gue nyari bahasanya yang gimana. Kenapa jadi otak kecil? Gue juga jadi mikir. Gimana sih? Iya dulu kurang bagus nih. Ya, jadi hari ini topik yang mau kita bahas juga ini mengenai Gundam dan ini topik yang agak sedikit sedih sih buat gue ya. Jadi sebagai anak yang besar tahun 90-an yang fans anime dari tahun 2000-an awal gitu loh. Gundam tuh kayak salah satu franchise anime yang kalau gue zaman dulu dari gue kecil tuh nyaingin sama kayak Pokemon atau bahkan Digimon kalau buat gue ya, walaupun Yes. kayak kalau jadi itu mainstay dari apa bukannya gue nggak tertarik Digimon Pokemon yang gue juga tertarik, tapi kayak ya seri anime yang berulang yang udah franchise selalu gue dulu tertarik kalau misalnya di keluar tuh kayak di antara itu ya salah satunya itu adalah Gundam kayak yang dari yang seri original di UC sampai yang baru-baru kayak dari Gundam Seed, Gundam Double O, Iron Blooded Orphans dulu. Gue tuh Gundam tuh bener-bener passionate banget dan buat anime sih itu juga selalu Gundam tuh menurut gue tuh kayak salah satu franchise istilahnya pilar gitu lah ya, kayak salah satu yang franchise sangat besar buat di anime. Iya. Dan ini makanya kenapa sih gue agak sedih ya, ini sih pertanda kenapa makanya kayak karena dari gue sama Ojan sejak bikin podcast walaupun kita udah bahas banyak buat anime kayak Gundam tuh ya salah satu yang walaupun kita pernah ngebahas Pasti bakal berapa kali kita singgung. iya berapa kali kita Karena ini singgung. kayaknya ini udah gue lupa ini yang kedua apa yang ketiga itu kita singgung. Saya baru kedua deh. Ya, makanya kayaknya enggak biasanya insert obrolan insert gitu mungkin. Nah, jadi sih yang hari ini kita bahas tuh kayak apa Gundam tuh masih relevan nggak ya kalau misalnya terutama di komunitas anime modern ya. Karena kalau gue ngeliat terutama buat orang-orang yang ya fair aja kalau lu nggak suka mecha ya itu taste lo lah, kayak setiap orang taste beda, ada orang yang nggak ada mecha tapi kayak buat waktu lama banget dari pertama kali gue nonton anime tuh mecha dan terutama Gundam tuh kayak selalu salah satu yang franchise besar di anime gitu loh, dan gue ngerasa di beberapa tahun terakhir tuh kayak ini tuh banyak banget berkurang banget, dan kayak gue sih salah satu yang nyadar karena baru-baru ini ada trailer baru nih yang keluar buat ada seri Gundam baru yaitu The Witch from Mercury ya. ya Gundam The Witch from Mercury, dan mayoritas sih respon di YouTube kayak gitu kalau trailernya sih positif, orang-orang pada excited, tapi kayak gue ngeliat kok jumlahnya itu yang kayak yang nonton trailernya itu waktu gue terakhir ini pas gue ngecek pas kita recording ini terakhir itu ada sekitar 500.000 view sejak sekitar 2 minggu sejak di posting itu trailernya. Sedikit ya. Yes, terutama kalau lo hitung ya untuk anime standar itu masih gede sih. Karena jatuhnya gini, karena itu jatuhnya udah 2 minggu. 2 minggu ya. itu harusnya biasanya udah sekitar 1 lah. Ya to be fair, ini masih hitungannya tinggi sih buat trailer anime kalau lu bandingin dengan seri dibanding Isekai dengan 5 seri Isekai yang bakal keluar di season depan. Tapi buat seri Gundam menurut gue ini sih low, karena kalau zaman dulu Gundam tuh kayak view-nya bisa ya minimal 1 juta gitu lah ya, apalagi buat ini seri Gundam baru yang dalam 7 tahun terakhir gitu loh, kayak
sejak Iron Blooded Orphans di 2015 itu terakhir keluar. Nah ini seri Gundam yang baru, jadi kayak menurut gue untuk sebuah franchise yang lama gini kayak kenapa kok minatnya walaupun positif kok rasanya berkurang, dan gue jadi tertarik di situ Paranoid. Nah ini gue sudah mulai kaca pembesar detektif gue jalan, gue sedikit melakukan riset gitu ya menggunakan Google Trend gitu loh ya, kayak apa kalau nggak tahu ya, Google Trend itu lu bisa ngecek kayak interest orang kalau misalnya apa sih yang mereka cari di Google, YouTube sama website lain. Yang biasa kalau ini ada meme-meme gitu kan, kayak misalnya apa SpongeBob dicari, ternyata SpongeBob itu yang puncaknya itu di 1940 dibicarain kan gitu kan. Nah, Ya pernah lihat lah gitu loh. dan gue coba gitu. Dan gue iseng-iseng coba masukin Google Trend kayak interest overtime buat Gundam tuh kira-kira gimana sih, dan ternyata kayak gue agak shock bahwa ternyata sejak sekitar tahun 2012 itu tuh kayak interest buat Gundam tuh kayak secara umum tuh menurun kayak perlahan gitu loh, kayak perlahan-lahan, tapi kayak sekarang tuh ini levelnya paling terendah, lebih rendah dari sejak tahun 2004, di mana itu pertama kali dia ngecatat data di Google untuk Gundam. Jadi pas saat orang pertama kali pakai Google ya. Iya. Kayak nah itu di sini jadi ya apa? Makanya kayak di situ kayak menurut gua wow, ternyata declining gitu loh, menurun gitu kayak apa? Dan Dengan masih kalau nggak salah masih prosesnya masih terus menurun ya. ya kayak Sampai terakhir dicek. ya trennya masih terus menurun, yang kadang sih ada muncak, tapi kayak terakhir muncak tuh kayak muncak juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi kayak di sekitar 2012 ada sedikit naik begitu Gundam Age dulu keluar, dan terakhir kayak 2014-2015 waktu Iron Blooded Orphans. Tapi ini juga peak-nya tuh jauh banget kalau lu bandingin bahkan ketika apa zamannya Gundam Seed atau Double O, ini peak puncaknya tuh jauh banget gitu loh. Jadi nah ini yang rilis Gundam yang sejak itu, jadi kayak bukannya abis 2015 nggak ada show Gundam ya, karena Gundam Unicorn dan ada kayak apa OVA tahun lalu ada apa yang Gundam yang itu juga nggak sih, yang apa yang beta bukan, kok gue ingat Build Fighters. Iya, Build Fighter. Build Fighters itu ada Build Fighters sih ada kayak keluar tiap berapa tahun, tapi juga kayak Iya. tahun lalu ada Hathaway filmnya, movie-nya Hathaway. Jadi bukannya nggak ada seri Gundam sih yang keluar, tapi kayak tapi walaupun dengan gitu tuh kayak interestnya cenderung masih turun-turun gitu loh ya. Dan ini gue udah coba di beberapa area ya. Jadi kayak Google Trend lo bisa ngecek, gue nyoba di area di Indonesia itu turun, gue coba worldwide itu turun, dan bahkan di Jepang pun kayak apa walaupun nggak menukiknya nggak secepat di area lain, tetap aja ada penurunan gitu loh. Jadi ini juga kayak gue banyak notice kayak terutama sekarang loh, zaman dimana banyak banget anituber gitu loh, yang anime youtuber gitu loh, kayak yang sekarang kalau lu coba cari anituber misalnya khusus yang cover apa Fate atau Dragon Ball atau Naruto, itu ada lebih lumayan banyak kayak, tapi kalau yang gue cari anituber yang mau cover Gundam itu tuh kayak jarang banget gitu loh. Jadi kayak di YouTube pun tuh kayak banyak berkurang, kayak nggak terlalu tinggi. Jadi nah ini yang mungkin kita mau ngebahas di hari ini nih, kayak kenapa sih kok bisa ada penurunan kayak gitu loh. Dan mungkin buat yang fans Gundam, sebelum kita masuk ini, buat banyak yang fans Gundam mungkin banyak yang apa, yang bilang kagak mungkin Gundam turun, orang gue tiap tahun beli Gunpla ada ribuan udah numpuk sekarang di kamar gue. Lebih ini sih itu gue enggak, kalau ini sih kalau gue yang mungkin dari poin kita tadi bahas kayak masa sih turun gitu, kayak Iron Blooded Orphan aja kan kemarin rame gitu. Dan ya kalau gue jujur aja, gue Iron Blooded Orphan emang gak terlalu suka sih, tapi kayak dari circle kita juga banyak yang suka gitu, tapi kayak ya ternyata emang nggak sebagus itu sih traksinya si Iron Blooded Orphan ini. Iya, tapi ini juga bukan berarti, karena ini ada sedikit apa ya, ada mungkin paradoks gitu ya, Jan. Karena gue juga ngecek
franchise Gundam tuh tetap masih salah satu yang paling populer kayak Hmm. Gundam tuh masih masuk ke salah satu 10 franchise paling populer di dunia loh. Kayak kalau lihat dari brand kayak apa? Jadi kalau lu tahu apa sih kayak franchise fiksi yang paling populer kayak nomor satu kalau nggak salah tuh kayak Pokemon sih tetap gitu loh. Iya, Tapi Pokemon ya. tapi Gundam tuh masuk salah satu di top 10 kalau nggak salah gitu loh. Kayak gue sih sekarang rankingnya nggak tahu, tapi terakhir kayak 8 dan ini di list yang sama lu saingan dengan kayak Call of Duty, Harry Potter sama yang lain-lain gitu loh. Gundam tuh masuk salah satu. Dan kalau dari sisi profitnya sih masih bagus. Kayak tahun lalu movie-nya Hathaway itu di Jepang itu dirilis dia di box office Jepang itu urutan ke-15 di tahun 2021 dari pendapatannya. Ini di tahun yang sama dengan adanya Demon Slayer movie-nya. Jadi ya ini accomplishment lumayan hebat juga loh kalau lu bisa sampai segitu. Dan ini juga masih ngalahin dulu rekor movie Gundam terakhir yang Shark Counter Attack yang udah cukup berapa tahun sebelumnya. Dari sisi penjualan Gunpla itu juga Bandai Namco sih bilang juga masih naik 10% dari Iya. di 2021 dari 2020 dan trennya mereka expect bakal naik terus gitu loh. Jadi bukannya franchise Gundam di sini kita bilang nggak profitable ya, karena masih profitable. Tapi Ya. kalau gue sih lebih kesimpulannya jadi kayak Mungkin kesannya lebih ke uh, apa secara animo untuk yang animenya emang mungkin turun, tapi kalau untuk yang kayak ini penjualan yang apa barang-barangnya sih ya kayak gua ngeliat kayak di ini juga banyak yang sekarang kayak nggak pernah ngerakit Gundam, teman-teman kita juga banyak yang ngerakit Gundam gitu sekarang di iya, pas pandemi. Jadi gue ya mungkin di satu sisi dia turun tapi di satu sisi dia naik gitu loh. Jadi nggak bukan semuanya turun lah gitu. tapi gue lebih ngerasa sih kayak Gundam tuh jadi lebih apa ya, hobi. Jadi sekarang tuh lebih kayak hobi untuk komunitas fanatik, bukan fanatik sih ya, Iya. jelek. Tapi kayak komunitas yang apa, yang bener-bener fans berat gitu loh ya, yang apa, Yang ya emang udah suka dari lama lah, suka dari lama dan pasti ngikutin gitu. dan mereka terus kontribusi di situ untuk mendukung franchise-nya dan ya ini sih juga aslinya bukan sesuatu yang jelek ya, karena kayak ada franchise apa sih kayak misalnya contoh Dungeons and Dragons itu loh kalau di Iya, barat D&D. itu kan bukan franchise yang kalau di apa, kalau di pop culture-nya barat juga super populer, tapi perusahaan yang bikin tuh masih profitable gara-gara yang ngefans tuh mereka sangat fans berat loh, nyampe beli tabletopnya, beli figurnya, Iya. beli peta gitu segala macem. Kayak dan Gundam sekarang gue ngerasa tuh kayak kok lebih kayak jadi hobi gitu loh. Padahal kalau kita lihat balik dulu tuh ke sejarah Gundam, Gundam tuh kalau lu ngomong anime itu kayak Gundam tuh salah satu anime yang paling ikonik gitu loh, yang Iya. apa kayak bener-bener kayak salah satu kalau ditanya apa sih anime bersejarah di itu yang salah satunya ya kayak kalau lu nggak nyebut Akira atau yang lain tuh Gundam itu pasti salah satu yang masuk gitu loh. Tapi kok Jadi lebih sekarang kalau dulu itu lebih ini apa? Kalau diurutin ya kalau untuk Gundam itu anime dulu baru apa? Franchise. Barang-barangnya Gunpla. uh, Kalau sekarang kebalik. iya Ngomongin Gundam. Oh iya yang robot-robotan itu ya. Bukan anime. buat Gunpla. Kayak yang salah satu gue lucu sih yang paling inget. Lu kayak tahun lalu itu ya yang mereka ada Walking Gundam, lu inget Jan? Iya, ingat. Ah, itu Transformer kan? yang disebut Transformer sama Guardian, itu gila di Twitter ribetnya fandom Gundam tuh parah banget. Iya. Tapi ya itu juga mungkin menurut gua agak pertanda gitu loh ya, kayak di mana Transformer ya mungkin satu sih itu emang itu jurnalis barat ya, nggak ngerti Iya. mungkin. Tapi kayak ya sekarang kita ada di satu poin di mana kayak franchise Transformer tuh lebih mainstream daripada Gundam gitu loh. Iya, benar. Uh, yang apa di situ gue jadi kesannya kok ya kenapa sih kok kayak bisa gini loh, padahal kalau dulu kan Gundam tuh bener-bener yang ikonik. Dan mungkin ini yang pertama gue mau nanya opini lo dulu sih ya Jan, kayak kenapa sih kok kayak nggak kayak dulu gitu lagi, kayak kenapa sih orang kok Gundam nggak sepopuler, nggak se-mainstream dulu gitu sih ya. Mungkin kalau dari anime mungkin ya itu lebih ke apa ya, pemilihan ceritanya, pemilihan tema cerita mungkin. Karena juga kayak ya kayak Iron Blooded oke lah, kayak perang gitu. Tapi kan kayak
nggak tahu kenapa sih nggak se apa ya nggak sewah yang dulu, dimana kan kalau oke lah kayak kayak ya dari dulu sampai sekarang kan, dari dulu sampai double O lah Hmm. posisinya. Gue nggak ngomongin age karena gue ngeliat awalnya gue udah males gitu kan. Iya. Itu tema pasti selalu perang. Heeh. Ya entah mau apa, ada yang mau ngejatuhin pemerintahan atau mau apalah gitu kan. Hmm. Nah di Iron Blooded kan posisinya juga ya hampir kayak gitu ya jatuhnya ya. Iya, kayak ya dia nge-explore perang dari sisi-sisi beda gitu loh ya. Ah, nah cuman iya kayak ya logikanya kan eh, dia dengan tema yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya harusnya ya iya nggak jauh beda lah, tapi kalau misalnya kita lihat grafik tadi kan kayak hampir setengahnya sih. Iya. Di Ah, situ kan kayak berarti otomatis ada yang aneh dong. kayak ya bisa juga sih ya mungkin kayak tema perang mungkin nggak sepopuler dulu ya. Kayak karena mungkin sih kayak buat orang yang nggak tahu aja ya kalau yang nggak ngefans Gundam. Karena gue juga banyak tuh orang yang kalau nonton Gundam tuh kesannya gue nggak tertarik cuma nonton robot berantem robot gitu loh kayak. Ya, Padahal tuh kayak kalau tahu kenapa Gundam populer tuh malah zaman dulu tuh sebelum Gundam ya kayak Mecha sih udah ada jadi sebelum Gundam tapi kayak lebih tuh kayak gayanya lebih kayak yang sejenis Tokusatsu atau Mazinger Z gitu loh yang iya benar. lawan. Magic Knight Ray Art aja ada robotnya loh, jangan salah. Iya, Ah, kayak nah itu jadi lebih yang lawan monster-monster gitu. Nah, kayak Gundam tuh dulu malah populer gara-gara si Tomino dulu yang pencipta Gundam pertama tuh kayak dia tuh bahkan nyampe zaman dulu sempet ribut karena tadinya Gundam tuh harusnya emang dibikin didesain sebagai kayak mirip Transformer loh. Jadi kayak acara animenya tuh buat ngejual mainan. Tapi sama Tomino tuh kayak dia ngambil kesempatan sengaja Gundam tuh ceritanya malah diceritain tuh kayak cerita perang yang serius banget loh gitu ya. Kayak apa? iya. Kayak kalau nggak salah tadi kayak mau taktikal gitu kan posisinya dia. Dengan di Yang versi yang makanya kayak ada RX-78 hitam yang putih versi gitu. hitam. Iya, ha. Karena zaman dulu tuh Tomino tuh desain aslinya dia mau gitu, tapi kayak karena yang ngeduitin animenya dulu perusahaan mainan, dia tuh kayak bilang kalau nggak ada warna-warni tuh dia ngejualnya susah gitu loh kalau cuma jual mainan hitam putih. Akhirnya komprominya tuh jadi warna Gundam yang apa biru kuning merah gitu loh. Tapi karena si aslinya si Tomino tuh dulu pengen bikinnya tuh ini cerita perang kayak kalau tiap Gundam tuh kayak ngambil perang yang beda loh kayak mobil suit Gundam yang asli itu kan kayak ngambil banyak inspirasi perang dunia kedua gitu loh. Iya. Sementara kalau kayak Zeta tuh banyak mirip dengan ada ngambil perang Vietnam atau apa perang di Timur Tengah gitu loh kayak apa dan kayak kalau Iron Blood Orphans ya baru-baru ini kan kayak itu ngebahas kayak apa child soldier kalau misalnya di Afrika gitu loh kayak Iya benar. makanya banyak yang bilang kan kayak Gundam Space Afrika gitu loh yang apa uh, emang core dari Gundam sih gue bilang di situ sih kayak temanya perang gitu loh dan ya gue nggak tahu mungkin apakah perang udah nggak lagi relevan yang walaupun mungkin uh, kejadian baru-baru dunia ini bisa bikin Tapi relevan tapi lagi. tapi sebetulnya Uh, ini sih, tapi sebetulnya hmm, harus yang agak menarik. Gue jadi kepikiran. hmm, Tema perang nggak ini, tapi kalau misalnya kita lihat tren sekarang, contoh hmm, Macross, uh, temanya juga apa perang kan? iya. Robotan juga perang juga. Terus si aduh gue lupa itu Fafner. Oke Uh, lah invading, tapi kan perang juga gitu. Iya, tapi ya Enggak. mungkin kayak ini sih Ah, gue counter ya, karena Macross tuh gue ngerasa zaman dulu tuh itu kayak versi Gundam yang gak seserius Gundam gitu loh. iya sih Karena ya. ada versi campuran idol dan bahkan Macross pun gue ngerasa buat Macross yang baru kayak Delta dia lebih kuat Oh iya, ke lebih sisi idling ya. idolnya Ah, daripada ke sisi perangnya gitu loh. Kayak apa? Sementara kalau Gundam dia mau lari kemana gitu loh karena emang dia tuh selalu pusatnya di perang gitu loh nggak ada sisi idol nggak ada sisi apa gitu loh yang bisa dia yang bisa arah fokusnya dibedain gitu. uh, ya, ya mungkin di situ juga sih. gue ngerasa sih kayak Karena gitu iya yang karena kalau gini kan misalnya kayak grab dari dulu, mm, oke lah itu ya kayak si mm, siapa si aduh Aquarium atau apa itu kan juga robot juga perang juga uh, cuman ya barang double O ya pastilah kalah cuman uh,
Ya tema kayak gini sih masih banyak sih sebenarnya, cuman kayak ya mungkin iya sih Gundam emang berat banget di tema perang. Iya, karena ya yang ngebedain Gundam ya, terutama kalau buat gue yang seneng ya kayak kalau lu Macross atau tema perang lain tuh kayak hitam putih antara jahat sama baiknya tuh kayak lebih jelas gitu loh. Iya sih. Sementara gue tuh kalau nonton Gundam kayak Gundam yang asli, kayak oh iya oke, dia ngelawan ada rezim jahat gitu yang udah jelas itu keinspirasi dari Nazi. Tapi kayak sisi yang dimana dia berantem buat ngebela juga tuh juga ternyata nggak baik-baik amat loh, kayak banyak cara taktik kotor, banyak apa, uh, banyak propaganda palsu, banyak manfaatin Intinya pasukan. intinya intinya dunia itu sebetulnya nggak hitam putih, tapi abu. Dan emang yang kayak kenapa makanya kayak Gundam tuh dulu, kalau Tomino bilang kayak keinspirasi banyak masyarakat Jepang, karena kayak Jepang kan abis Perang Dunia Kedua tuh kayak dia ya sejarahnya tuh jadi harus kayak ngaku ya kita dulu Perang Dunia Kedua tuh bukan perang untuk alasan baik gitu loh. Jadi kayak dia tuh lebih ngejelasin gimana kalau lu dari sudut pandang pasukan yang dibilang lu ngebela negara, padahal aslinya lu dimanfaatin gitu doang gitu loh. Yang apa? Yang makanya dulu kenapa Gundam tuh populer kan 79 dia, yang Gundam pertama keluar itu loh. Itu kan zaman Iya. kayak konflik Vietnam dan yang lain yang bahkan di Amerika pun tuh kayak apa dulu kayak ada Muhammad Ali yang apa dia nggak mau wajib militer karena kesannya dia nggak mau ikut Iya perang ya. negara yang nggak setuju gitu loh. Lu dibilangnya Uh, nggak nasionalis nggak apalah gitu. yang padahal dia dulu kayak bilang ya bukan, gue nggak secara moral gue nggak bisa ikut perang Vietnam karena menurut gue ini perang yang nggak benar gitu loh. Kayak apa? Jadi kayak Gundam tuh dulu gue ngerasa sih kayak satu-satu dulu ya, sekarang sih ada berapa yang lain tapi kayak ya, anime yang ngebahasnya lebih dari sisi situ. Sementara kalau Macross tuh kayak masih oh iya kita ngelawan perang alien tapi kita baik karena kita ada idol dan kekuatan nyanyi dan cinta itu. Maaf ke fans Macross tapi gue ngerasa tuh Macross lebih versi kayak gitunya Iya. loh, kayak apa, Versi lightnya lah, Bang. versi lightnya gitu loh, kayak apa, uh, ya mungkin di situ. Dan ini mungkin kayak balik ke tadi yang lo bilang Gundam Age ya Jan, kayak karena gue juga sama Gundam Age gak sih, karena gue ngerasa Gundam Age tuh Gundam yang pengen lari dari tema perang gitu loh, dan abis taunya fans itu pada kagak seneng, akhirnya dia balik lagi ke Iron Blooded Orphans yang fokusnya perang gitu loh. Kayak kenapa menurut gue dia nggak bisa lari, karena jadi udah coba coba ganti topik lain dengan Gundam Age dan hasilnya kayak kagak sukses gitu loh. Masalahnya udah mendarah daging gitu. Iya, dari fanbase lo tuh kayak ya fanbase lo yang udah ada tuh nggak seneng cerita itu loh dari Gundam gitu loh. Dan kalau yang kayak apa build Gundam Build Fighter ya, itu Iya, orang-orang kayak udah oh ya udah lo mau ngejual mainan ya serah lo. iya kayak gue ngerasa Gundam Build Fighter tuh kayak alasan dia gimana kita bisa lebih fleksibel ngejual mainan tanpa harus bikin cerita serius. Iya. Ya udah gue bikin intinya kayak cerita Jadi baby. jadi emang Ya, emang udah buat ke arah untuk jualan, bukan ah, yang mau bikin animnya. ah. Dan lebih fokusnya kayak Build Fighter saja gue nggak nyadar sampai sebelumnya ternyata udah ada 3 season gitu loh. Kayak, Oh iya emang udah ada 3. ah, Bener. gue rasanya cuma nonton 1 loh, tapi kayak tau ya udah, oh my god. Ya tapi itu ya kayak apa, mungkin sih satu alasan itu ya temanya udah nggak serelevan dulu lagi. Tapi sih mungkin gue mau ada satu lagi yang menurut gue kenapa susah ya, kayak uh, mungkin kalau buat Gundam tuh juga anime yang susah kalau lo mau jadi ngefans Gundam gitu ya. Kayak apa, karena Gundam tuh udah ya tadi gue bilang ya, anime Gundam pertama tuh rilis di tahun 79, kayak itu pas bokap gue baru masuk kuliah gitu loh. Kayak jadi kayak kalau orang mau masuk ke sekarang itu berapa seri yang harus dia tonton gitu loh. Kayak Iya. apa? Beda kayak lu kayak lo katakan, oh gue mau nonton Kimetsu no Yaiba gitu loh, kayak ya udah gue cuma tinggal 1 season movie. Udah ini sih Bapak udah Ah, beda apa ya? Udah beda arah anime ininya sih. ya, Style animenya. Karena kalau kayak dulu kan ya kayak kita mau nonton ya kayak enggak usah gitu paling gampang yang tadi lah Macross. hmm. Macross tuh kalau nggak salah 32 episode kan. Yang baru, yang lama tapi juga Iya, yang enggak yang ah, maksudnya yang si siapa? hmm, Si Alto itulah. Frontier.
Yang Frontier. Frontier pun Kedua, 2 season loh, Jan. 50. iya. Oh iya 2 season ya benar. Heeh. Ya segitu kan. Nah itu Heeh. ya masih termasuk banyak gitu kan ya. Ya Hmm. kalau yang dulu ya lu saat lu bener-bener nggak ada season kayak ya udah nih nyoh Iya. makan loh. Udah beda zaman banget sih kayak. Kayak Ya. kalau gue Ah, juga gini loh, kayak gue jujur aja gue belum, gua untuk yang Gundam asli belum pernah gue tonton full. Gue tahu nah ya. cerita secara keseluruhan, Hmm. tapi kalau untuk nonton full gue belum pernah. Iya, Nah karena entry point gue malah di Wing. Wing. Sama sih kayak rata-rata gue juga di Wing sih kayak gue nonton dan apa kalau Gundam yang asli tuh gue baru nonton zaman SMP gara-gara dulu di Animax ada gitu loh. Jadi Oh, kayak uh, dan kalau tapi kalau maksudnya kalau sekarang pun gitu loh ya Jan kayak misalnya lu seseorang yang niat gitu loh gue mau nonton Gundam kayak jumlah episode yang lu harus nonton nih nyampe gue hitung kayak seri Mobile Suit Gundam original yang tahun 79 itu 49 episode. Tapi itu baru awal, ceritanya lanjut paling nggak ya. kalau lu mau lanjut ke Zeta, Gundam Zeta itu 50 episode. Jadi lu kalau mau tahu basis dari dunia Gundam aja tuh lu paling nggak harus sekitar apa 99 hampir 100 episode lu nonton gitu loh. Ah, Buat tahu dasarnya dari dunia Gundam doang gitu loh itu kayak. udah terus apalagi belum sampai yang Ah, pas apa Char Counter Attack ya kalau nggak salah. iya, itu udah yang lanjut-lanjut lagi kayak Iya, iya paling tambah nggak apa? sampai yang sampai udah si Gundam itulah. War Itu in the total Pocket, berapa? iya. Kayak Iya. kalau katakan makanya kenapa menurut gua kayak Hathaway kalau misalnya gue kayak misal Hathaway menurut gue movie-nya bagus, tapi kalau gue mau rekomend ke orang yang nggak fans Gundam nggak bisa, karena kalau kalau lu mau tahu ceritanya Hathaway, lu harus tarik nonton ke Gundam original, lanjut ke Zeta, lanjut Double Zeta, lanjut Char's Counter Attack. Iya, jadi kayak kalau orang tertarik Gundam misalnya kayak lo kayak Hmm. oh bagus nggak sih? Oh ya udah tonton aja. Ya, Kita nggak harus nonton lo sebuah yang ngerti ini lo nonton dulu belakangnya ada ini. uh, Ya, itu sih ya, yang agak susahnya emang. yang Dimana kalau sekarang apalagi kalau sekarang ini lebih lebih banyak anime yang dibuat itu ditayangin kayak si siapa? Kayak Unicorn ya, terus si hmm, Hathaway ini itu kan posisinya yang di apa jatuhnya UC ya kalian ya, di uh, periode UC di mana periode UC ya di timeline tadi yang sampai ada New Gundam ini ya di situ ya lo mau nggak mau saling terkait semua kayak yang kayak beratnya adalah di situ ya karena ini franchise yang emang udah dari tahun 79 ya. ya Mungkin sih niat awalnya nggak jadi gini, tapi kayak mungkin lebih nggak sengaja karena franchise saking lama. Sekarang tuh sejarah sejarah serinya udah panjang banget. Jadi kayak kalau lu masuk ke Gundam utama yang UC tuh susah. Makanya sih kayak Gundam tuh sejak dulu kan akhirnya mulai bikin kayak seri-seri yang bukan spin-off sih, tapi kayak timeline yang beda gitu kan ya. Kayak tadi contoh Wing gitu loh. Wing kan itu nggak di timeline utama. ya Gue ngerasa tuh kayak itu tuh kayak asli itu usaha supaya kalau lu belum fans UC tapi lu mau nonton Gundam ini jadi bisa seri starter buat lo gitu loh kayak apa ya uh, ada entry point lain lah gitu uh, selain uh, dari mulai dari Gundam itu tanpa lu harus ikut sejarah panjangnya apa Gundam yang dari tahun 79 gitu iya loh. benar Uh, tapi apa ya itu juga kenapa sekarang lebih dibahas ke arah yang UC itu apa karena pandemi juga kah? Jadi maksud gue sih begini kayak oh iya kita emang ada stok cerita lain nih kayak ini dan juga ya kayaknya sih dilihat basisnya tuh udah ada misalnya kayak gue kayak gue selalu ngomong gue demen banget Aosit terus juga kayak ini Hathaway juga ya walaupun ini juga emang udah ada basisnya gitu jadi kayak ya udah kita olah itu aja karena dari situ kan ada sih gue juga bahkan nggak usah sampai Hathaway gitu jangan kayak Gundam Unicorn aja tuh gue agak kaget pas pertama kali di apa
di-announce. Karena Unicorn tuh dulu kayak light novel yang kesan gue tuh yang ngebaca tuh cuma fans berat UC doang gitu loh. Terus dia adaptasi. Jadi gue kesannya tuh kayak anime Gundam abis Iron Blood Orphans tuh lebih buat, ya ini buat fans yang udah ngefans aja. Jadi kayak yang udah dari dulu ngikutin UC, ini buat lo gitu loh. Makanya mereka nggak bikin seri panjang, tapi kayak lebih movie atau Sorry, OVA. sorry, sorry. Tadi maksudnya yang unicorn kan? Gue Ah, tadi ngomongnya Iron Blooded Orphan lah. oh sorry ya, maksud gue unicorn gitu loh. Kayak apa? Karena kan unicorn habis Iron Blood Orphans kan gitu. Jadi kayak apa? Dia lebih buat OVA atau movie yang pendek, tapi lebih kayak buat apa? Ah, ya ini aja buat Lolo yang udah dari zaman dulu ngikutin UC gitu loh. Kayak buat fans Dan berat aja gitu. dan cukup mengejutkannya itu sekarang unicorn bener-bener sapi perahnya si Banamu. Iya. Karena dia kalau gue lihat kayak oh ya udah fansnya banyak. Kita bikin sampai PG-nya. Tapi kan holdingnya kan gak usah kita ganti gitu loh. Iya. Itu gue jujur sih kayak kesel tapi kayak gila lu pinter banget lu. Ah. Lu malas tapi lu bisa meraih duit sebanyak-banyaknya gitu. Karena ya gimana ya, kayak Unicorn tuh gue ngerasa kayak seri yang banyak banget Easter egg dari Gundam, dari seri Gundam yang lain gitu loh. Ya. Jadi yang kalau lu fans Gundam lama, lu nonton itu kayak di fan service banget gitu loh. Kayak jadi ya gue sih ngerti kenapa banyak orang jadi fanatik Unicorn gitu loh. Kayak apa? Tapi di sisi lain gue jadi ngerasa ya udah ini lebih lebih karena udah fans yang udah lama ngecinta berat Gundam doang gitu loh. Kalau lu yang apa? Kalau lu seseorang yang nggak pernah nonton Gundam sebelumnya, terus lu coba nonton Unicorn kayak, oke, grafiknya bagus, tapi gue nggak ngerti ceritanya gitu loh. Bener. Ah, Nggak tahu ini kenapa begini gitu. nggak tahu ini kenapa begini. Kayak karakter ini siapa kok ini? Emang bapaknya karakter ini dulu siapa gitu loh. Oh iya, pasti. Kayak apa? Tapi mungkin juga ya ini satu lagi sih mungkin isu yang beda ya. Tadi lu ngebawa isu yang menarik juga sih ya, kayak sekarang zaman anime beda ya, karena sekarang anime itu kan tipe season ya. Kalau kita lihat Iya. kan kayak 13 sampai 26 episode per season. Ya paling kadang nanti kalau seri mungkin dapat season 2 3 tahun lain, yang itu juga mungkin menurut gua faktor karena Gundam tadi kan udah kita bilang rata-rata 2 season gitu kan ya. Iya. Kalau masuk ke seasonal anime sekarang kayak, dan Iron Blood Orphans dulu yang pertama kayak gitu, Gundam pindah gitu, dan gue juga nggak tahu kenapa hasilnya kurang sukses gitu loh, kayak mungkin mereka masih coba-coba ya. Tapi itu sih mungkin ya kenapa juga sekarang jadi studio anime mungkin nggak mau terlalu invest banyak bikin seri Gundam baru. Iya. Karena satu, anime mecha itu secara umum udah jauh lebih mahal daripada anime biasa, karena CG-nya. Malah nggak, itu kayak kenapa mereka pakai CG itu karena anime mecha kalau nggak pakai CG itu mahal banget kayak. Oh, jadi justru itu untuk cost efisiennya ya. Iya, cost efficient. Karena kalau kayak seri-seri mecha lama yang kenapa orang yang suka klasik itu tuh malah yang hand drawn, dan itu yang bikin susah loh, gara-gara lu harus bikin gambar mekanik yang kayak lu gambar, Iya. istilahnya kalau lu Pendetailannya itu itu yang kan makan resiko. makan waktu banget gitu loh. Jadinya kenapa makanya sekarang banyak seri mecha yang pindah CG, yang gua pun sih ada banyak yang kayak, bahkan kayak Fafner gitu loh. Kayak Fafner gue rasa karena dia ngandelin CG, jadi kesannya Fafner tuh nggak terlalu keinget gitu loh. Mekanya nggak terlalu ikonik gitu loh. Ya, jadi Bentuknya juga emang nggak eye catching sih. iya, tapi sengaja menurut gua ada rada dia bikin gitu supaya bisa dia lebih bagus di transisi ke CG. Gara-gara Hmm, kalau mecha kayak jenis Gundam lu langsung bikin CG itu kadang bisa jadi aneh gitu loh. iya, Kayak game PS2 jadinya. iya benar. Hmm. Ya, jadi ya agak agak susah, nggak cocok gitu sih, kayak sekarang Gundam pindah ke zaman anime modern baru gitu. Kayak apa? Nggak banyak BTW, studi. oh sedikit kan kalau nggak salah kemarin gue sempat yang sedang dengar sebelum ada anime baru ini yang Witch of Mercury tadi itu
Kalau nggak salah ada sempat isu juga ini Iron Blooded Orphan season 2 juga mau keluar. Tertarik nggak lo? Eh, menurut gue sih enggak sih, kayak karena sih gimana ya, Iron Blood Orphans endingnya udah pas menurut gue sih, kayak ceritanya ya udah cerita pendek tertutup di situ gitu aja loh, kayak apa. Tapi kayak nggak cuma Iron Blood Orphans sih, kayak sampai sekarang kan ada nyampe rumor mau ada proyek Gundam Seed baru, ada proyek Gundam Wing Gundam Wing udah ada tapi bentuknya novel gitu loh, kayak sequel dari Iya. Gundam Wing. Yang jadi gue ngerasa tuh kayak lebih sekarang tuh kalaupun ada jadi kayak apa, mereka seri-seri lama di sequelin aja tapi bukan ngebikin seri baru gitu loh. Kayak apa ya, padahal gue ngerasa ya nggak cuma Iron Blood Orphans saja sih, bukan gue nggak senang Iron Blood Orphans, tapi kayak Wing aja gue ngerasa ada sequel tuh agak rada aneh gitu loh. Gundam Wing Yang sampai Endless Watch itu ya? Apa yang mau baru lagi? enggak, yang baru lagi Endless Oh ya, Swords. Jadi sekarang kayak yang baru tuh ceritanya Gundam Wing kayak 100 tahun habis Gundam Wing original tapi di dunia yang sama, kayak menurut gue rada agak maksa gitu loh. gue nggak denger deskripsinya berasa Boruto anjir. Agak Bete kayak banget. ya ada vibe Boruto dikit gitu sih. Gue juga nggak tahu karena Bete banget gue yang model-model cerita kayak gitu. gue juga nggak tahu ya, karena cuma ada novel dan gue belum nemu translasinya, tapi gue baca deskripsinya kok agak kayak gitu. Ya kan? Uh, Paling gak suka gue model kayak gitu, terlalu tergantung sama nama sebelumnya gitu. Ya nggak tahu juga sih, karena UC karena secara teknis kan juga ada kayak gitu juga sih, Ya kayak iya sih. kalau world buildingnya bagus menurut gue sih oke. Tapi kayak apa, yang susahnya seri Gundam abis UC itu menurut gue, kenapa UC sampai sekarang tuh masih apa, masih yang banyak fans Gundam suka, karena world buildingnya tuh paling bagus emang di timelinenya UC sih. Kayak menurut gue tuh yang timeline lain tuh kadang world buildingnya kurang bagus gitu loh. Iya kalau gue sih kayak iya apa? Ya kayak sekarang inilah apa? Yang model-model kayak gitu nerusin ke generasi sebelumnya, mana sih yang berhasil coba? Iya. Boruto gue nggak suka, IP Holder gue nggak suka. Tapi Boruto taunya sekarang Iya, populer lagi sih, Jan. iya nggak usah dibahas lah, gue emang nggak suka. Jadi ya bukannya gue apa sih, gue juga nggak suka, tapi kayak ya bukannya gue bilang nggak bisa berhasil sih, karena menurut gue ya bisa aja sih sukses-sukses gitu. Tapi kayak apa, uh, asal ceritanya nggak kerasa apa, gue sih rada ngerti lo kenapa kayak Boruto mungkin lo nggak demen, tapi kayak menurut gue sih kayak seri legacy di dunia yang sama nggak masalah gitu loh, asal world buildingnya sama apa, karakter barunya tuh kagak kehalang sama karakter sebelumnya. Kayak Ya. contohnya kayak Gundam Zeta loh. Gundam Zeta kan rasanya kayak, Oh iya, kalau lu pikir agak kayak gitu, tapi kayak ceritanya Amuro dari Gundam asli sama ceritanya si Kamil di Zeta tuh kayak ya mereka tuh dua cerita beda. Cuma ada titik di mana Kamil ketemu Amuro dan oh ya udah itu emang momennya bagus. Tapi apa, bukan Amuro nggak nge-mentor ya. si Kamil Jadi jadi juga jadi jatuhnya kayak cuman oh iya ini emang setelahnya ini loh, di mana ngeliatin Ampuronya kan beda setelah berapa tahun gitu kan. dan Kan keras. yang kayak ini kayak oh iya emang ditongolin terus gitu. Jadi kayak apa, kalau kalau gue demennya UC tuh karena dia bisa sequel gitu, kayak ini kerasa dunia yang hidup gitu loh, kayak apa ya, satu karakter lu lihat kayak si Amuro ceritanya di Gundam original gitu loh, tapi kayak abis dia jadi main karakter di situ ada cerita-cerita lain yang dia bukan pemeran utama gitu loh, kayak apa, ada emang dunia hidup, ada orang lain yang punya cerita-cerita sendiri gitu loh. Asal dibikinnya kayak gitu menurut gue sih bisa bagus sih. Tapi gue nggak tahu yang Gundam Wing baru karena gue cuma baca deskripsinya doang gitu loh. Ya itu sih mungkin kayak kenapa ya Gundam kayak beberapa problemnya dari franchise itu. Tapi biar kita endingnya nggak terlalu depresi juga sih ya. Menurut gue sih ke depan juga, terutama ya ini sekarang The Witch from Mercury ya menurut gue sih masih ada potensi sih Gundam kembali lagi ke, mungkin sih nggak se-mainstream dulu tapi bisa lebih mainstream lah dari sekarang, karena kayak menurut gue sih kayak ya satu ya Witch of Mercury
responsnya sih lumayan bagus, orang-orang pada tertarik gitu ya, walaupun nggak setinggi dulu gitu loh. Tapi juga gue ngerasa sih kayak apa, anime mecha yang tema perang sih mulai kembali gitu ya, bukan karena situasi dunia aja, tapi kayak contohnya 86 baru-baru ini. Uh, Oh, 86 etis itu mecha juga ya? yang sempat kita bahas season sebelumnya loh, Iya, Jan. Yang apa? iya. Ha. Ya mekanya sih nggak sekuat Gundam gitu lah ya. Tapi tema perang sama tema itunya sih kuat gitu loh di 86 dan apa? uh, lumayan hasilnya lumayan bagus gitu loh, dan orang-orang yang pada terima juga pada ceritanya bilang apa bagus gitu loh, pada senang gitu loh ceritanya 86, dan ini katanya mau dapet season 2. Jadi kayak itu sih gue ngerasa kayak 86 tuh kayak apa, Gundam yang tema Gundam yang sama tapi dimodernisasi gitu loh. Jadi menurut gue sih kalau mereka bisa belajar dari kayak gini ya mungkin aja bisa Gundam dibikin lebih modern, lebih apa, lebih gampang lah buat audiens yang baru gitu loh sekarang. Terus untuk yang di apa? Kalau lu untuk yang Wish from Mercury gini gimana? Kayak bakal nonton, bakal ngikutin? Gue karena ngesimp Gundam dari dulu sih kelihatannya bakal nonton season, tapi jangan terima indikasi gue nonton atau enggak sebagai indikasi Gundam Enggak. bagus apa enggak. Gue cuma mau Iya, nanya pendapat lu aja. Karena iya, kalau dari gue sih, gue berpegang pada prinsip gue nggak mau kebawa trailer lah. Jadi kayak gue nonton sih iya. nonton, cuman untuk bahas bagus apa enggaknya kayak ya Uh, lihat aja nanti. gue sih Kan paling ya, rata-rata kayak teman-teman kita tuh kayak, wah ya itu film tuh bakal bagus tuh gini. Emang kenapa? Lu lihat aja ya, trailernya gini. Nah, oke kan itu baru trailer ya. iya, ya gue sih Film itu kayak, baru. gue sih juga bukannya kayak apa, bukannya kayak indikasi, oh gue nonton karena di hype, tapi kayak, ya gue ini udah fans lama, paling sih gue beri waktu lah. Mungkin gue nggak nonton pas rilis langsung, tapi kayak Iya sama. ada satu poin di mana kemungkinan besar gue pasti nonton sih. Uh, Sama aja Tunggu kayak, bajakannya ada. iya, kayak nggak usah bajakan. Nah ini sekarang mungkin yang mau gue bahas juga sih, dan kayak kenapa Eh, menurut gue itu bagus, kayak uh, kalau lu mau nonton Gundam sekarang, itu sekarang jujur jauh lebih gampang loh. Lu bahkan nggak harus ngebajak, terutama kayak sejak sekarang Netflix populer ya. Karena Netflix tuh beli hak streaming dari banyak banget anime Gundam loh. Kayak apa? Hathaway baru-baru ini dia masukin iya, movie barunya di Netflix. ya masuk. Tapi kayak seri Gundam yang original sama Zeta sekarang itu juga di-airing di Netflix loh. Jadi ada Oh iya. kemungkinan, karena Netflix lagi beli anime dan salah satu yang dia invest tuh di Gundam, kayak apa? Jadi ini mungkin menurut gue juga kenapa gue masih ada harapan bisa lebih naik, karena sekarang kalau masuk Netflix tuh kayak nge-blow up-nya bisa jauh lebih cepat gitu loh, kayak apa? Dengan berada di Netflix. Yes. Kan Jadi pasti kan fanbase-nya lebih gampang ini sih, lebih gampang di reach-nya jadi. iya, karena kayak apa? Uh, ya gue senang dulu siapa sih yang kayak direktur Steam pernah bilang gitu loh, kayak apa? Bajakan tuh bukan masalah orang nggak punya duit atau apa, tapi masalah aksesibilitas gitu loh, Benar, kayak apa? benar. Kalau lu bikin aksesnya lebih gampang, orang sih nggak ngebajak gitu loh. Jadi apa? Dan itu lebih bagus buat serinya juga, karena kayak banyak banget contoh di seri barat gitu yang begitu ditaruh di TV dan lu harus beli DVD-nya, itu kayak ratingnya jelek, kayak jual DVD-nya jelek. Tapi banyak yang kayak seri begitu dipindahin ke streaming kayak Netflix atau yang lain, populernya naik kenceng gitu loh. Karena Iya. emang ya orang sesuka-sukanya franchise juga, kalau nontonnya cuma caranya terbatas kan juga malas gitu. Lebih ini sih, kalau orang mesti ngeluarin effort lebih tuh kayak malas aja. Ya, kayak ya Lebih ke iyalah, arah situ. karena terutama ini entertainment gitu loh, kayak Iya. ngapain gue ngeluarin effort lebih buat entertainment loh, Jan. Iya. Kayak apa, kan intinya buat gue hiburan. Kalau gue buat ngaksesnya jadi apa, jadi narik rambut, ya buat apa gue nonton entertainment gitu loh. Iya. Mm-mm. Mau happy bukan mau ribet. Ah, dan kayak Bandai Namco juga gue lihat sekarang makin mulai banyak sih proyek yang revive Gundam sih, kayak banyak banget sekarang game Gundam baru loh yang gue lihat, dan mereka rilisnya kayak
nggak cuma di Jepang doang loh, nggak cuma kayak zaman dulu. Iya. Oh ya, gue rilis di Eh, PSP, gue SD yang Gundam suka, gitu. kalau gue Hah? yang suka sih ini sih. Bandai Namco itu sekarang udah lebih nge-reach ke audiensnya tuh bukan cuma di Jepang doang. Iya, ha, Gue agak OOT dikit karena contohnya yang kayak ya kayak data kan, yang sama juga sama gue kan di Idol Master. Hmm, Itu ada Idol Master juga loh di apa di di Steam. Steam. Nah, Iya, ini kayak oh ya ha, udah gue lebih bisa di reach itu loh. ha, kayak Bandai Namco, ya nggak cuma Bandai Namco sih, kayak perusahaan Jepang sekarang yang JRPG itu banyak di itu, kayak yang gue lebih kaget dari Idol Master kayak SD Gundam yang baru ini dirilis di Steam gitu loh. Tapi Dan SD Gundam dirilis juga. iya, dan langsung dengan ada Yang English mana? yang paling baru ada dia bikin untuk konsol dan PC, dan dia bikin bukan versi Jepang doang, ini udah langsung versi yang ada English gitu loh. Kayak apa? Oh iya Kalau langsung ya. iya, kalau lu tahu developer Jepang itu apa progres gila banget loh. Zaman dulu tuh gue bisa nunggu kalau zaman dulu bisa nunggu setahun kadang, nunggu versi English-nya gitu loh. Sekarang udah sama. Terus kayak yang baru-baru ini apa sih, Gundam Evolution gitu loh, yang kayak apa? Uh, gue sih mungkin enggak, tapi kayak apa, multiplayer yang sejenis Overwatch tapi dengan Gundam gitu loh. Kayak apa? Yang dia juga Bandai Namco juga Oh iya lagi iya iya, iya. rilis. Gue pernah lihat trailernya itu. Yang Kayak lagi diolah kan kalau nggak salah. uh, bukan tipe game gue sih, tapi kayak kalau gue lihat sih menarik sih gameplaynya gitu loh, kayak Oh lumayan. ini yang Crossray ada ini ya, gue lihat ada si siapa? Hmm. Ada si Barbatos juga ya. Iya, jadi kayak ada Barbatos, ada Exia, ada. Kalau gue lihat sih mirip banget kayak Overwatch sih. Dan gue masih ada PTSD sendiri dari zaman Overwatch. Enggak, ini Jadi yang SD Gundam yang gue lihat. iya, SD Gundam ya. Kalau SD Gundam kan selalu lengkap. Kayak makanya gue lihat kayak banyak banget sekarang Bandai Namco kelihatannya mulai apa, niat lagi ngerilis game gitu loh kayak buat Gundam. Karena gue ada kayak kesan, nggak tahu apa gue aja, kayak 5 tahun terakhir tuh kayak game Gundam tuh jarang banget gitu loh. Kayak apa? Oke, ha. Kayak kalau Terakhir paling kayak yang nggak Gundam juga sih. hmm, Yang apa yang biasa eh, ini generation ya hampir kayak SRW gitu loh. Iya SRW. Super Robot Tyson, Ah, Super Robot Wars, sorry ya nama gue nggak inget. Gue nggak inget nama baratnya ya. iya Ya, itu SRW ya. Iya SRW nggak Gundam juga sih. enggak. Tapi kayak game mecha emang yang bahkan nyampe itu loh apa? Gue lupa siapa sih yang bikin ada kayak game Demon Ex Machina itu loh, yang kayak ada game buat Oh iya Switch iya, gitu. iya. Itu nyampe game kayak gitu keluar tuh gara-gara saking keringnya apa? Saking keringnya mecha gitu loh. Itu Iya. nyampe developernya bilang kayak, karena dulu paling nggak kan masih ada Armored Core gitu ya kalau game Iya. mecha. Iya, Armor Core yang emang bener yang kita bisa Oh itu pegang super hardcore sendiri. bang. Oh, itu gila lah. Itu game mecha Kecuali paling hardcore. kecuali yang tahun 2012 ya, Iya. Armor Core-nya. Beda Tapi, itu. tapi sekarang From Software udah fokusnya Dark Souls sama Elden Ring. Iya, susah. Udah ada Dan udah ada sapi perah baru. Jadi kayak iya. udahlah ngapain kita ini. Yang ini pasti lebih banyak yang suka. Tapi kalau kalau From Software emang apa? From Software tuh dari dulu tuh kayak selalu bikin satu game dan nanti dia kayak ganti genre, tapi dia tuh kayak nggak pernah bikin apa? Nggak pernah ekspansi gitu loh. Jadi kayak ada tim yang Armor Core, ada tim yang apa? Souls gitu loh. Nggak kayak ada aja satu tim ya. Sekarang bikin Elden Ring, nanti abis ini bikin apa Dark Souls 4. Katanya kan nanti model Elden Ring ada berapa ada lanjutan lah. Kata gue bodo amat. Dan ini sih yang gue nggak tahu ini tanda bagus atau jelek. Bandai Namco juga katanya mau bikin Gundam Metaverse. Yang aduh No ini comment gue. kayak di satu sisi ya gue sedang, oh berarti Bandai Namco masih percaya dengan franchise Gundam, tapi di sisi lain uh, ada males aja ada Metaverse baru lagi. Ada kayak sekarang apapun rasanya sekarang pakai Metaverse gitu loh, kayak gue jadi malesnya itu aja sih. Ya sekalian bikin Gundam koin gitu.
feeling Atau gue NFT Gundam sekalian bikin. feeling gue itu udah termasuk nanti di konsep metaverse aja. Ya. Aduh. Kayak apa kelihatannya tanpa ide lo apa nggak apa feeling gue udah pasti ada udah Gundam kok. Oh ini ada nih kelihatannya. Jadi ini gue baru baca deskripsinya Gundam Metaverse. Jadi Bandai Namco memperbolehkan kalau Anda mau membeli bagian sendiri dari Metaverse. Jadi ya nggak tahu apa lu bisa beli pakai Bitcoin atau ada kriptonya sendiri. Tapi lu bisa beli sejenis NFT ada properti di Metaverse Gundam. Bisa bikin kayak Kuda. koloni-koloni. Pas kalau. So, ya kalau buat lo yang tech bro, demen-demen Metaverse, silahkan. Tapi ya itu paling nggak gue coba gue coba nggak suzon kayak mikir ya mungkin Bandai Namco berarti masih percaya lah sama franchise Gundam gitu loh. Iya. Oke, ya I think udah sejam gitu ya, Jan. Udah. Ya, jadi mungkin sampai sini dulu kita pembicaraan tentang tentang Gundam hari ini. Thank you kembali kepada semua yang sudah mendengarkan. Oh iya, PSA dulu. Untuk yang menjalani puasa, selamat menunaikan ibadah puasa karena kita rekamannya agak telat. Jadi ya semoga puasanya lancar. Jangan lupa jaga kondisi. Tetap jaga prokes. Ya, dan doakan gue bisa ngedit ini sebelum Lebaran, jadi PSA-nya Ojan nggak perlu gue edit duluan. Karena kalau gue telat ngeditnya, nanti pasti gue potong. Ya, oke, sampai situ dulu deh. Thank you lagi kepada semuanya. Sampai ketemu next time. Bye-bye.